semua, perkenalkan namaku Melianti, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 3 Angkatan 8, asal instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal terkait penerapan Smart ASN di instansi saya. Sebelumnya, apa sih Smart dalam ASN itu? Apakah Smart yang dimaksud adalah Smart dalam akademik atau seperti apa? Nah, teman-teman, yang jelas, Smart ASN ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Nah, teman-teman, tidak dapat juga dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri ini membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali kepada sektor birokrasi pemerintahan. Salah satu dampaknya adalah perkembangan era revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, manajemen inovasi dan mengelola risiko, serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangatlah dibutuhkan. Nah, hal ini teman-teman bukan soal akademis, karena yang kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang ASN tentu telah mengalami saringan yang sangat ketat, seperti harus mengikuti tes seleksi kompetensi dasar dan tes seleksi kompetensi bidang yang semuanya dilaksanakan dengan basis komputer. Nah, dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, pengusahaan IT dan wawasan, dan bahasa maksud saya, kemudian memiliki jiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking. Nah, teman-teman, ketika hal itu semua dikuasai oleh seorang ASN, maka dapat terbentuklah transformasi birokrasi digital di mana semua pegawai memiliki literasi digital. Literasi digital ini bukan hanya penguasaan terhadap IT, tetapi juga bagaimana tanggung jawab seorang ASN dalam menggunakan IT tersebut. Nah, hal ini tergambar dalam digital skill, kemudian bagaimana ASN memiliki digital culture, menjaga etika dengan digital ethics, dan menggunakan internet atau teknologi dengan aman, yang diistilahkan dengan digital safety. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penerapan Smart ASN di lingkungan Universitas Sulawesi Barat? Nah, pada kesempatan ini, saya menjabarkan dua prinsip Smart ASN saja ya, yakni networking atau kemampuan menjalin kerjasama. Di sini teman-teman dapat melihat dosen-dosen prodi pendidikan biologi melakukan negosiasi pada ketua komunitas guru penggerak dengan mendatangi sekolah beliau. Hingga akhirnya terjadi kerjasama yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Nah, untuk prinsip yang kedua, dosen-dosen pendidikan biologi melakukan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan jamur untuk kehidupan masyarakat setempat. Nah, hal ini masuk ke dalam prinsip entrepreneurship. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat menyimak video berikut. Dosen Universitas Sulawesi Barat mengadakan pelatihan diversifikasi produk jamur tiram kepada masyarakat di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini diprakarsai oleh tim yang terdiri dari 3 dosen. Mereka adalah Gebi Maulida Nurdin, Ariandi, dan Muhammad Arhim. Dosen Unsulbar menggandeng mitra usaha jamur Urawa di lingkungan Taduang milik Muhammad Ilham. Ketua tim PKM, Gebi Maulida mengatakan, dalam pelatihan ini mereka memperkenalkan aneka olahan produk dari jamur tiram. Produk tersebut yaitu nugget, bakso, abon, jamur crispy, dan kerupuk. Hal ini juga sudah dilakukan praktek di hadapan warga. Ia mengungkapkan selain membentuk aneka olahan dari jamur, pihaknya juga memberikan materi tentang pengemasan dan pemasaran produk setelah diolah.
untuk hari ini kita laksanakan ada kegiatan PKM-nya dosen Universitas Sulawesi Barat bekerja sama dengan Mitra Urawa Jamur Tiram. Sebenarnya ada dua kegiatan penting. Yang pertama itu pengembangan alat. Nah, alat itu kita kembangkan supaya membantu nanti mitra di dalam produksi jamur tiramnya. Setelah nanti insya Allah jamur tiramnya sudah banyak, nanti kita bantu dengan diversifikasi produknya. Jadi produk yang kita kembangkan ini ada 5, yaitu ada nugget, ada bakso, ada abon, ada jamur crispy dengan ada kerupuk. Ya, tadi juga sudah didemonstrasikan sama warga. Nah, ini warganya juga sangat antusias. Jadi baru kita mau kenalkan ini bagaimana jamur tiram di Majene. Dan kebetulan untuk Urawa ini merupakan mitra pertama yang kembangkan jamur tiram. Jadi yang sebelumnya itu sudah banyak di Polewali, ini yang kita harus pertahankan. Bagaimana supaya bisa bertahan, kemudian lebih dikenal masyarakat dan didukung oleh pemerintah. Ya, supaya yang usaha 1 tahun ini bisa bertahan, bahkan kalau bisa lebih membuka untuk usaha-usaha di bidang-bidang lain. Kegiatan ini juga mendorong penghasilan masyarakat sekitar karena membuka peluang usaha baru di Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Pamboang. Muhammad Rizaldi Andi Jemang melaporkan. Dosen Universitas. Itulah tadi penerapan Smart ASN di lingkungan kerja Universitas Sulawesi Barat. Tentunya banyak hal-hal lain yang dapat dipelajari selain 2 prinsip tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.